Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan bunda-bunda semuanya. Selamat berjumpa lagi di channel Bunda Hanum. Di video kali ini saya akan berbagi tentang keseharian saya ya. Ini saya tuh lagi ngecek isi kulkas ya teman-teman, karena udah pada habis. Dan ini tuh udah pada kosong melompong karena saya ini belum belanja di minggu ini. Tinggal saya punya toge ya teman-teman, dan ini ada tomat serta kol. Ini adalah sayuran-sayuran sisa belanjaan minggu kemarin ya, kecuali toge. Kalau toge itu saya bikin sendiri ya teman-teman. Dan untuk proteinnya saya di sini masih memiliki ikan pindang tongkol ya teman-teman. Ini adalah pindang tongkol. Dan di freezer ini kulkas udah minta dibersihkan ya teman-teman. Ini udah berserakan. Bunga esnya pun sudah sangat tebal sekali teman-teman. Kenapa tidak saya bersihkan ini? Karena ini masih ada daging-daging mentah di sini ya. Ada ayam-ayam, ati ampela, dan daging-dagingnya teman-teman. Jadi kalau saya keluarin nanti mungkin jadi mencair gitu. Jadi itu alasannya saya tidak bersihkan, karena menunggu proteinnya habis dulu. Tara teman-teman, ini udah keesokan harinya ya, kulkas aku udah bersih teman-teman. Dan daging-daging kemarin saya keluarin terus saya masak teman-teman. Dan setelah dingin rencananya akan saya balikin ke freezer ya teman-teman, karena alhamdulillah banyak ya, tidak habis kalau untuk sehari makan kami berdua, aku dan Hanum ya. Jadi nanti akan aku balikin ke freezer setelah dagingnya dingin. Setelah kulkas bersih, aku bersiap mau belanja ke pasar teman-teman. Tapi sebelum ke pasar, aku ngecek sayuran hidup di karangan rumah ya, seperti biasa teman-teman. Aku tuh memiliki tanaman ya buat keperluan aku sehari-hari ya teman-teman. Walaupun tidak sepenuhnya memenuhi ya keperluan aku, tapi setidaknya membantu ya teman-teman, membantu memenuhi. Ini seperti dapur darurat, tidak darurat juga ya teman-teman, ini seperti stok dapur hidup gitu. Jadi teman-teman, aku mendapatkan sayuran-sayuran segar di sini di pekarangan rumah. Walaupun ya sebagian sayuran yang tidak aku tanam aku harus beli pastinya dari pasar. Sini tuh ada kangkung. Dan sebelum pergi ke pasar teman-teman, aku tuh harus sarapan dulu tentunya ya, biar aku nanti tidak pusing kalau pergi ke pasar. Itu sebelum sarapan itu aku pusing. Dan aku tuh akan memasak hari ini, aku akan memasak sayur bayam teman-teman. Jadi bayamnya ini aku metik dulu ya. Di kulkas tadi tuh ada ikan dan tadi aku juga masak ayam ya teman-teman, tapi tidak aku makan ya. Dede pun tidak dikasih ya, karena kami tuh lagi pada batuk teman-teman. Itu tuh udah lama batuknya, udah lebih dari seminggu ya. Kalau makan ikan, makan ayam kayak gitu tuh malah kayak semakin gatal gitu batuknya. Walaupun kami tuh udah berobat ya, tapi kok batuknya perasaan awet banget. Udah seminggu lebih ini masih batuk aja, apalagi malam ya teman-teman. Hampir tidak bisa tidur karena batuk. Jadi agar tidak memakan ayam sama ikan ya, jadi aku memakan ini aja biar aman di tenggorokan ya. Aku mau bikin sayur bayam dulu sebelum pergi ke pasar. Tentunya kami harus sarapan dulu teman-teman. Aku ke pasar hanya untuk membeli sayuran-sayuran yang tidak ada di pekarangan rumah ya teman-teman, yang tidak aku tanam di pekarangan rumah. Jadi tuh aku membelinya dari pasar gitu. Tapi sayuran yang aku tanam di sini alhamdulillah tidak ada, aku beli lagi dari pasar. Aku tuh tidak beli sayuran banyak-banyak ya teman-teman, karena stok di pekarangan pun udah ada lumayan ya, alhamdulillah gitu. Rencananya pagi ini aku akan masak sayur bayam yang dicampur dengan jagung. Itulah menu sarapan pagiku di hari ini teman-teman.
Setelah beres sarapan pagi teman-teman, tadi tuh aku gercep ke pasar ya, Hanum pun ikut tadi tuh ke pasar. Dan aku tuh belanja ya dari pasar itu berbagai macam kebutuhan. Tapi sayang teman-teman, sebelum aku pergi belanja itu kemarinnya aku tidak sempat meal plan ya teman-teman. Jadi aku tuh pas datang ke pasar tuh aku seperti orang kebingungan gitu ya, mau beli apa gitu, jadi banyak mikir. Dan sebaiknya memang kalau sebelum belanja itu kita meal plan dulu dari rumah ya, supaya perbelanjaan kita itu direncanakan dari rumah. Jadi kalau udah direncanakan tentu saja kan kita dicatat ya, semua keperluannya, jadi tidak ada yang kelewat gitu yang kita butuhkan. Beda dengan pergi tanpa catatan, jadi kita ke sana itu hanya membeli barang-barang yang kita lihat gitu. Kadang kita lupa apa yang kita butuhkan di rumah. Seperti tadi aku teman-teman, pas belanja tuh padahal stok telur di rumah tuh udah habis. Aku tuh lupa tidak beli telur ya teman-teman. Karena aku tidak sempat mencatat apa yang enggak ada gitu, apa yang mau aku beli. Jadi aku lupa. Biasanya kalau sebelum belanja aku meal plan dulu ya teman-teman, untuk seminggu ke depan hari-harinya aku mau masak apa gitu. Jadi aku tuh sudah tahu apa yang harus aku beli gitu dari pasar. Tapi kalau tadi sih aku nggak bawa catatan, jadi aku lupa telur pun kelewat nggak aku beli, padahal di rumah telur itu udah habis stoknya. Pas tadi aku mau pergi tuh aku nggak sempat nyatat ya teman-teman. Biasanya kan aku nyatatnya dari kemarin-kemarin ya teman-teman. Karena di tempat aku tuh pasar tuh seminggu cuma sekali ya teman-teman. Hari Selasa doang gitu. Cuman sehari. Cuman sekali gitu dalam seminggu. Jadi kalau aku tadi catat dulu rasanya keburu kesiangan, karena pasar di tempat aku tuh jam 10 aja udah bubar teman-teman gitu. Jadi aku tuh tadi langsung gercep pergi aja ke pasar, ternyata di sana aku mikir lagi ya, aku beli apa ya gitu, aku beli apa. Biasanya kan kalau bawa catatan aku udah nggak mikir-mikir lagi, aku langsung beli gitu apa yang aku catat. Dan tidak ada kebutuhan yang kelewat kebeli, maksudnya yang kelewat tidak dibeli ya teman-teman, yang kita butuhkan kalau semuanya dicatat. Itulah ya teman-teman mengapa kita ini harus meal plan sebelum belanja gitu, supaya belanja kita itu direncanakan gitu ya, dan bisa disesuaikan dengan budget karena udah kita hitung dari rumah. Kayak aku sekarang ini ya langsung tadi pergi belanja aja tanpa meal plan dulu. Pas pulang belanja pun aku harus mikir lagi. Ini tuh aku nanti mau masak apa ya, itu aku beli terong ini nanti aku mau dimasak apa. Terus aku beli brokoli mau masak apa ya nanti. Jadi tuh aku harus mikir kembali ya teman-teman setelah belanja. Belum kalau ada kebutuhan yang kelewat. Lanjut tadi tuh aku beli pisang teman-teman. Kalau pisang ini di dalam rencana ya teman-teman, karena sebelumnya aku tuh kepikiran kepengen kolak pisang gitu. Jadi tadi pas di pasar aku melihat pisang, oh langsung keingat aku kemarin berencana mau beli pisang gitu karena kepengen bikin kolak teman-teman. Dan Masya Allah ini pisangnya tuh gede-gede banget ya teman-teman. Ini tuh pisang nangka. Di sini tuh murah meriah aja, 1 kilonya itu hanya 12.000 teman-teman. Ini untuk harga pisang nangka super ya, pisang nangka super yang ukurannya besar-besar. Tapi ada yang 1 kilonya 10.000, yang itu pisang nangka yang biasa-biasa aja. Ada juga pisang nangka yang 1 kilonya 8.000 atau 7.000 gitu ya teman-teman, itu pisang nangka yang kecil-kecil. Lanjut aku tuh tadi ada beli cabai rawit juga, sekarang cabai rawit lagi mahal. Ini tuh kembalian 3.000 tadi dari tukang sayur, ada kembaliannya 3.000 katanya, mau dibeliin apa, terus aku bilang beliin cabai aja. 3.000 biasanya kasih banyak, sekarang sedikit ya teman-teman, mungkin karena lagi mahal. Kalau bawang merah di sini standar aja ya, bawang merah harganya seperempat 7.000. Kalau bawang putih sekarang lagi mahal, ini satu kantong ini Rp5.000, ada 3 gendul ya teman-teman. Karena seperempatnya itu 10.000 ya kalau bawang putih, kalau bawang merah 7.000.
Dan untuk sawi putih teman-teman di sini tuh harganya 1 kilo itu 8.000 dan terong ungu 1 kilo 5.000 dan jagung. Timun 1 kilonya juga 5.000 ya teman-teman. Tomat 1 kilonya itu 8.000 ya teman-teman. Jadi tadi aku beli setengah kilo karena di rumah masih ada. Dan brokoli 1 kilonya 15.000 ya teman-teman. Aku itu beli 1 batang aja dan ini tuh harganya 1 batang, satu kembang aja, 1 kembang ini harganya Rp5.000 teman-teman. Lanjut aku petik-petikin ini cabai rawit ya teman-teman biar tidak membusuk di kulkas. Biasanya cabai rawit kalau dimasukin bersama rantingnya itu di kulkas dia lekas busuk ya teman-teman. Jadi sebelum dimasukin ke kulkas ini rantingnya harus dilepas. Dan biasanya aku ini food containernya harus dilapisi kertas di bawahnya ya teman-teman. Agar tidak lekas busuk sayurannya gitu. Tapi hari ini tuh kertas aku tuh habis ya teman-teman. Tadi aku pun mau beli ke warung pun di warung pun tidak ada. Jadi ya sekarang aku tidak pakai kertas dulu ya. Mungkin besok-besok aku tanya lagi ke warung, mungkin kalau udah ada baru aku lapisi pakai kertas gitu. Oh ya teman-teman, tadi itu aku beli kikil juga. Ini kikil setengah kilo ini 13.000 ya. Dan untuk proteinnya aku tadi hanya beli kikil saja teman-teman. Aku tidak beli ayam, daging gitu dan ikan karena yang ikan itu kami itu lagi mengurangi ikan ya karena batuk, dan ayam juga masih ada di kulkas. Oke teman-teman, tadi tuh aku juga beli ini minyak curah ya setengah kilo, harganya 8.500 setengah kilo ya. Dan beli terigu juga sama terigu kiloan, harganya 8.000 per kilo. Tadi tuh aku juga ada beli beras 3 kilo, 1 kilonya itu 14.000 teman-teman. 3 kilo itu aku tuh cukup ya, bahkan suka nyisa gitu, dalam seminggu itu tidak habis 3 kilo beras aku. Inilah hasil belanjaanku semua ya teman-teman. Dan tempe, tahu, kalau tukang tahu aku punya tukang tahu langganan, nanti dia kesini nganterin tahunya ya. Kalau untuk tempe biasanya tempe aku bikin sendiri teman-teman di rumah. Jadi aku tidak beli tempe. Toge pun sama teman-teman, aku bikin sendiri. Tempe dan toge itu aku suka bikin ya teman-teman. Jarang beli gitu. Kalau ayam itu aku juga tidak beli dari pasar ya teman-teman. Kalau paksa pulang biasanya aku motong ayam ya teman-teman, karena aku juga di sini miara ayam gitu, dan ayamnya itu buat konsumsi ya teman-teman. Dan jika paksa tidak pulang ya aku beli aja. Aku punya tukang ayam langganan gitu ya, ayam pedaging. Dan aku jarang beli ayam di pasar ya teman-teman. Aku beli ayam di tukang ayam langganan aku. Kenapa? Karena harganya yang bersahabat gitu ya teman-teman. Kalau di pasar itu harganya agak beda gitu. Bedanya ya lumayan ya. Namanya juga emak-emak ya, selagi masih ada pilihan kenapa enggak ya. Alhamdulillah teman-teman, inilah stok sayur aku untuk seminggu ke depan ya. Aku dan anak aku berdua ya, anak aku masih balita, dan ini sayurnya untuk seminggu ke depannya biasanya nyisa ya teman-teman, karena hari-hari masak aku pun bervariasi ya teman-teman, jadi masaknya tidak banyak gitu. Oke, semoga ada manfaat yang bisa diambil dari isi video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.